Dalam wadah masukkan 110 gram gula pasir, 4 butir telur, setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau valet. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Tambahkan 120 gram tepung terigu. Saya memakai tepung terigu serbaguna. Tambahkan dengan cara diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. 2 sendok makan coklat bubuk, pakai yang kualitas bagus agar hasilnya tidak pahit. 1 sendok makan tepung maizena. Jika ingin hasil bolunya lebih coklat lagi, maka bisa ditambahkan dengan 1 sendok makan lagi ya coklat bubuknya, atau bisa juga ditambahkan dengan pasta coklat. Campur tepung dengan adonan dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Mixer sampai tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya benar-benar lembut atau tidak bantat ya. Seratus gram margarin yang sudah dicairkan masukkan bertahap, setelah itu diaduk balik ya. Untuk memasukkannya bisa juga seperti ini atau bisa juga dengan cara dimasukkan bertahap bergantian dengan campuran tepung terigunya tadi di mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Aduk balik adonannya sampai mentega atau margarinnya benar-benar tercampur rata dengan adonannya atau tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya mengembang sempurna. Loyang saya memakai diameter 20 cm dan tinggi 8 cm. Masukkan adonannya. Loyang jangan lupa diolesi dengan bahan olesan ya. Saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin dicampur kemudian dibuat untuk olesan. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Terima kasih. Ratakan adonan dengan cara diputar-putar menggunakan tusuk sate seperti dalam video. Saya tambahkan topping kacang almond dan coklat choco chip. Untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing atau bisa tidak pakai jika tidak suka sendirinya. Panci serbaguna ini sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian panggang adonannya. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring ya. Panggang selama kurang lebih 35 menit atau disesuaikan juga dengan karakter panci atau oven masing-masing. Ini ya api yang saya gunakan di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah benar-benar terlihat menul-menul ya. Atasnya juga sudah kering. Bolunya juga sudah terlihat menjauh dari loyangnya, itu juga pertanda benar-benar matang. Bisa juga dites dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, tanda bolunya matang. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat mulus dan juga cantik serta tidak gosong. Menul-menul ya. Lalu dinginkan. Setelah benar-benar dingin, balik bolunya dan siap disajikan.
Bismillahirrohmanirrohim. Lihat, teksturnya lembut seperti kapas ya. Dalam wadah masukkan 180 gram gula pasir, 5 butir telur, setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Dinamakan adonan mengembang putih kental berjejak, tentunya adonannya lebih mengembang, lebih mengental, lebih putih, dan jejak putaran mixernya tidak mudah hilang ataupun tenggelam. Pastikan juga selalu memakai bahan yang fresh ya. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Dengan cara diayak, tambahkan 190 gram tepung terigu. Tepung saya memakai tepung terigu berprotein sedang. Ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil ya. Jadi nanti tekstur bolunya itu lembut. Aduk sebentar agar tidak berhamburan nanti tepungnya saat di mixer ya. Kemudian campur tepung dan adonan dengan cara di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepungnya tercampur rata saja dengan adonan telur. Jadi tidak perlu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak padat. Ambil sedikit adonan, kemudian masukkan ke dalam 150 gram margarin yang sudah dicairkan ya. Ini nanti agar mudah saat mencampur ya. Jadi saya campur terlebih dahulu dengan adonan sedikit. Aduk-aduk adonannya sampai benar-benar tercampur rata dengan margarin cairnya ya. Setelah adonan dan margarin tercampur dengan rata, kemudian kita masukkan ke adonan yang banyak tadi ya. Aduk balik adonannya sampai adonan yang dicampur dengan margarin tadi benar-benar tercampur dengan rata ya. Jangan sampai tidak tercampur rata atau ada cairannya mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan nanti bolunya menjadi bantat. Tambahkan 35 gram coklat bubuk dengan cara diayak ya, karena coklat bubuk itu kadang ada yang menggumpal. Tadi sudah saya ambil adonan putihnya sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Susu kental manis coklat sebanyak 1 saset. Campur coklat bubuk dengan adonan dengan cara diaduk balik ya. Saat mengaduk perlahan-lahan saja ya. Jadi jangan terlalu kuat-kuat mengaduknya, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya menjadi ambles. Loyang saya memakai diameter 23 cm, tinggi 6,5 cm. Kemudian masukkan adonan coklatnya. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW ya, yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan.
Loyang bisa juga memakai diameter 24 cm ya, jadi nanti hasil bolunya itu akan lebih lebar. Dengan tusuk sate, ratakan adonannya dengan cara diputar-putar seperti dalam video. Ini sekaligus juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan putihnya tadi. Untuk motif tentunya bisa dikreasikan dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya, ataupun bisa diganti dengan topping kesukaan. Dengan tusuk sate, bentuk motif pada adonan bolunya. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan suhu 180 derajat memakai api bawah. Panaskan selama kurang lebih 10-15 menit. Panggang adonan selama kurang lebih 40-50 menit menggunakan api bawah ya, dengan suhu 180 derajat. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing karena tiap oven karakternya pasti berbeda-beda. Di oven saya panggang selama 50 menit dan di akhir pemanggangan selama kurang lebih 5 menit saya beri api atas ya, jadi saya memakai api atas bawah. Jika dites dengan tusuk lidi tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat mengembang dan juga sangat cantik motifnya. Keluarkan bolu dari loyangnya, hati-hati ya karena masih panas. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat menul-menul dan juga nyoklat banget. Setelah bolu benar-benar dingin, kemas dalam wadah kedap udara agar bolunya awet lembut dan juga tidak mudah keras. Bolu ini di suhu ruang dalam wadah kedap udara bisa bertahan selama kurang lebih 5 hari. Tentunya saat mengemas pastikan bolu sudah benar-benar dingin ya, agar nanti bolunya tidak mudah berjamur. Kita potong ya, Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat hasil bolunya benar-benar super lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam wadah masukkan 120 gram gula pasir setara dengan 8 sendok makan, per sendok makannya setara dengan 15 gram. 3 butir telur, setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet, mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira seperti ini ya hasil adonannya. Jadi saat diangkat ujung mixernya adonan tidak mudah jatuh. Campur 1 sendok makan tepung maizena dengan 110 gram tepung terigu setara dengan 11 sendok makan. Untuk takarannya jangan terlalu datar ataupun jangan terlalu menggunung. Setengah sendok teh baking powder, kemudian aduk rata semua bahannya. Untuk baking powder jika tidak suka boleh tidak pakai ya. Kemudian masukkan tepung
ke dalam adonan dengan cara diayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Jadi nanti hasil bolunya tentunya teksturnya lebih lembut. Campur tepung dengan adonan dengan mixer dengan kecepatan yang paling rendah ya, sampai tercampur rata saja ya. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama untuk memixernya. 100 gram margarin yang sudah dicairkan, masukkan ke dalam adonan. Saya masukkan bertahap 2 kali ya, agar mudah saat mencampurnya dan mudah tercampur rata. Kemudian saya mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan, agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Ambil sedikit adonan ini nanti untuk motif bolunya ya. Adonan yang banyak, tambahkan 30 gram coklat bubuk. Saya aduk menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah sampai coklat bubuknya tercampur rata saja dengan adonannya. Untuk memixernya jangan terlalu lama-lama ya. Aduk balik lagi adonannya untuk memastikan jika adonan memang sudah benar-benar tercampur dengan rata. Loyang saya memakai diameter atas bawah sama ya, diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Kemudian masukkan adonan coklatnya ke dalam loyang. Loyang sebelumnya tentunya sudah saya olesi dengan bahan olesan, yaitu Carlo KW. Saat menyiapkan adonan, tentunya panaskan oven atau panci serbagunanya terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 15 menit, menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Dengan tusuk sate, ratakan adonannya dengan cara diputar-putar seperti dalam video. Ini juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Motif dengan adonan putihnya. Dengan tusuk sate, bentuk motif pada adonannya. Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Panggang adonan selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci atau oven masing-masing, karena tiap panci atau oven pastinya karakternya berbeda-beda. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, hasilnya benar-benar sangat mengembang ya. Jadi sampai motifnya tidak kelihatan saking mengembangnya bolunya. Tentunya di bagian atas juga sudah benar-benar kering ya. Kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel,
itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Saya sarankan untuk motifnya tidak perlu diratakan pakai sendok seperti saya tadi ya, agar hasil motifnya terlihat jelas. Keluarkan bolu dari loyangnya dan saya dinginkan di cooling rack terlebih dahulu ya. Masya Allah, lihat hasilnya coklat dan juga mulus sekali. Setelah bolu benar-benar dingin, kemudian saya balik ya. Untuk bolu panggang ini bisa bertahan selama kurang lebih 4-5 hari di suhu ruang dalam wadah kedap udara tentunya. Jika di tengah adonan bolunya ingin ada motifnya, maka bisa ditambahkan dengan adonan putih ya. Lihat hasilnya benar-benar gempus-gempus dan sangat lembut. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat super lembut dan coklat banget.